Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum mendengar pesan-pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kami diberi tubuh yang sehat, kuat, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Pada saat ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah maksud Tuhan di balik penderitaan. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sabar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan sebagai akibat dari kesalahan atau dosa adalah penderitaan karena serangan dari iblis. Dan ada pula penderitaan yang dialami justru karena hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan jika kita berbuat baik dan karena itu kita harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tidak selamanya kebenaran mendatangkan berkat. Terkadang kita sudah hidup dalam kebenaran, namun yang kita alami justru adalah tekanan dan penderitaan. Seperti yang dirasakan oleh Daud. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku. Tak ada bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudaraku, Yeremia seorang hamba Tuhan yang diutus menyampaikan nubuatan dari Tuhan, justru mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Pasyur bin Iman pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia nubuatan perkataan-perkataan itu, lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Karena Tuhan mau memproses, memurnikan Yeremia. Sama seperti logam emas, ketika dimurnikan, ia harus melewati ujian api. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Yeremia diizinkan Tuhan melewati proses dengan satu maksud, yaitu supaya ia memiliki hati yang murni dalam melayani pekerjaan Tuhan, serta punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan pertobatan. Saudaraku, Tuhan izinkan orang benar mengalami penderitaan karena Ia hendak menuntut kita kepada pengalaman mujizat. Tuhan tidak mau kita hanya mendengar dari kata orang bahwa ialah sumber mujizat, tetapi Tuhan mau kita mengalami mujizatnya, sehingga hidup kita menjadi berkat
dan memberi kesaksian bagi orang lain. Di balik penderitaan yang dialami orang benar, Tuhan punya rencana besar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat. Kami percaya kepadamu, Engkau menyediakan masa depan yang indah bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.